percaya diri. Oke. Kemudian untuk karakteristik membaca ekstensif. Yang pertama untuk karakteristiknya, cakupan bacaan lebih luas, lebih banyak dan lebih variatif. Kemudian yang kedua, bahan bacaan sesuai dengan pilihan pembaca atau sesuai dengan minat dan keperluan. Sedangkan untuk tujuan pembaca lebih ditujukan pada pemahaman secara komprehensif, memperkaya informasi atau memenuhi kesenangan daripada pemahaman yang mendalam. Kemudian yang keempat, kecepatan baca bertaraf sedang. Kemudian yang kelima, kegiatan membaca bersifat individual. Dan yang keenam yaitu tingkat lanjut kegiatan membaca lebih mengarah pada respon personal ketimbang pengujian atau pengetesan untuk memperluas informasi. Kemudian untuk teknik-teknik membaca ekstensif, Broughton pada tahun 1978 mengatakan bahwa membaca ekstensif dapat dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan survei reading atau membaca survei. Survei reading ini digunakan jika pembaca ingin mengetahui gambaran umum sebuah atau beberapa buku bacaan atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian untuk membaca survei reading ini, hal-hal yang menjadi fokus dalam membaca, yang pertama yaitu bagian sampul depan buku yang harus dibaca, yaitu judul, pengarang, penerbit, tahun dan kota terbit atau cetakan ke berapa. Kemudian untuk bagian halaman-halaman awal buku, yaitu termasuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar grafik. Kemudian untuk bagian halaman belakang yang wajib kita ketahui yaitu biografi pengarang. Biografi itu daftar riwayat-riwayat hidup pengarang, daftar pustaka, indeks, lampiran-lampiran, dan glosarium. Kemudian bagian dalam buku sendiri yang harus kita baca yaitu judul-judul bab dan subbab, bagan skema, gambar-gambar, dan ilustrasi lainnya. Kemudian untuk gambaran-gambaran umum isi buku yang dapat dilihat adalah yang pertama hakikat isi bacaan, kemudian yang kedua pengorganisasian tulisan, yang ketiga yaitu pendekatan dan sikap pengarang terhadap masalah yang ditulis. Yang mana di sini kita akan mengetahui apakah pembaca akan dapat memutuskan tingkat kepentingan buku itu untuk dirinya. Jadi kadang kalau ada pengarang buku, setelah kita membaca buku kan kita akan tahu apakah buku ini penting buat kita atau tidak, bermanfaat buat kita atau tidak, cukup memberi informasi yang kita butuhkan atau tidak. Kita dapat mengambil kesimpulan dari ini, dari gambaran umum buku. Kemudian teknik yang kedua yaitu skimming atau membaca sekilas. Tujuan untuk membaca skimming atau tujuan membaca sekilas, yang pertama yaitu memperoleh kesan umum sebuah bacaan. Yang kedua, menumbuhkan informasi tertentu dari suatu bacaan. Kemudian yang ketiga, mencari bahan atau sumber bacaan di perpustakaan. Kemudian karakteristik teknik membaca cepat atau skimming yaitu membaca dengan kecepatan tinggi, memfokuskan perhatian hanya pada butir-butir penting bacaan atau bagian-bagian informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, menentukan terlebih dahulu informasi khusus yang dibutuhkan. Dan yang keempat, menyiapkan atau mengingat kata kunci inti yang hendak dicari. Itu adalah untuk kebutuhan untuk membaca sekilas atau skimming. Kemudian yang ketiga yaitu teknik membaca ekstensif yang ketiga yaitu superficial reading atau membaca dangkal.
Untuk superficial reading atau membaca dangkal di sini digunakan untuk memperoleh pemahaman ala kadarnya. Pemahaman dangkal yang bersifat luaran, tidak mendalam, atau membaca untuk mencari kesenangan dan hiburan. Jadi kalau biasanya membaca hiburan-hiburan komik majalah gitu. Teknik membaca ini digunakan untuk membaca koran atau surat kabar, majalah-majalah hiburan, karya-karya sastra untuk penikmat atau bukan pendalaman atau pengkritisan, pamflet-pamflet, brosur, iklan, pengumuman, dan sejenisnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Untuk kedua teknik membaca, sebelum kita lanjut pada kegiatan belajar 2, hakikat karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak, saya lanjut. Kita lanjut ke kegiatan belajar kedua, yaitu hakikat karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Pengertian dan tujuan hakikat karya ilmiah. Menurut John Jones pada tahun 1960, karya ilmiah ditujukan untuk masyarakat membaca tertentu atau profesional. Karya ilmiah populer ditujukan untuk masyarakat atau pembaca umum. Sedangkan menurut Slamet Suseno pada tahun 1980, memberikan batasan tulisan ilmiah populer sebagai tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi sekaligus juga ditulis dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Kemudian untuk ciri utama dari metode ilmiah adalah keobjektifan pandangan yang dikemukakan dan kedalaman cerita yang tersaji. Kemudian untuk tujuan karya tulis ilmiah adalah yang pertama memberikan penjelasan atau memerikan, yang kedua memberikan komentar dan atau penilaian, dan yang ketiga memberikan saran dan usulan. Keempat, yaitu memberikan sanggahan dan penolakan. Kelima, membuktikan hipotesis, dan yang keenam yaitu membuat suatu rancangan. Kemudian untuk yang B, kita akan belajar macam-macam karya ilmiah. Macam-macam karya ilmiah ini akan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu laporan. Laporan adalah tulisan yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil kegiatan ilmiah yang berupa penelitian atau percobaan, baik di laboratorium, di lapangan, atau penelitian pustaka. Yaitu untuk laporan praktikum sebagai contohnya, yaitu karya ilmiah yang digunakan untuk melaporkan hasil penelitian atau praktek di laboratorium. Seandainya kalau dulu kita pernah melakukan percobaan fisika atau kimia, biasanya setelah melakukan percobaan kita akan membuat laporan. Itu sudah masuk ke dalam karya ilmiah, tapi masih yang disebut laporan. Jadi tulisannya hanya sekedar untuk melaporkan kegiatan ilmiah. Kemudian untuk laporan praktik, yaitu tulisan yang digali dari hasil penelitian lapangan. Kemudian untuk laporan buku, yaitu tulisan merupakan hasil dari kajian pustaka. Untuk laporan di sini masih dalam lingkup yang sangat terbatas karena tidak menambah atau menghasilkan suatu penemuan baru. Jadi hanya untuk sebuah laporan aja, dia tidak menemukan hasil baru dari ilmu. Seandainya di bidang fisika atau bidang kimia itu tidak menghasilkan improvement apapun. Kemudian yang kedua,
yaitu kertas kerja atau makalah. Kertas kerja atau paper dibagi menjadi dua jenis, yaitu term paper dan working paper. Untuk makalah pada umumnya disajikan secara deskriptif atau secara ekspositoris, meskipun ada juga yang bersifat argumentatif. Untuk makalah ini panjang tulisannya berkisar antara 5 sampai 20 halaman. Term paper yang adalah merupakan tulisan ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan suatu persoalan tertentu dari bidang disiplin ilmu tertentu. Sumber dari tulisan ini adalah kepustakaan, kemudian dikerjakan oleh para mahasiswa agar mahasiswa belajar memahami prinsip-prinsip ilmiah. Di sini untuk makalah di sini memahami prinsip-prinsip ilmiah dengan jalan membaca sendiri dan mengungkapkannya kembali dalam bahasa sendiri. Jadi kalau membuat makalah itu biasanya kita tidak boleh mengcopy paste dari informasi, entah itu dari buku atau entah itu dari web atau dan yang lainnya. Jadi saat kita akan membuat makalah kita harus menulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Kemudian untuk working paper atau kertas kerja, di sini berisi prasarana, pendapat, gagasan-gagasan yang di dalamnya membahas suatu pokok persoalan untuk disajikan dalam sebuah seminar, lokakarya, simposium, dan lainnya. Kemudian untuk working paper mempunyai jangkauan pembahasan yang lebih luas dari term paper. Oke. Di sini penulis tidak hanya menyarikan sesuatu dari pustaka yang dibaca, melainkan menyodorkan gagasan-gagasan sebagai hasil dari pemahaman, penafsiran, dan internalisasinya dari bacaan yang dibacanya. Itu yaitu untuk makalah. Kemudian kita lanjut ke skripsi. Skripsi adalah tulisan ilmiah sebagai hasil dari kerja ilmiah berupa penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Kemudian karya ilmiah ini biasanya dijadikan persyaratan akademik untuk mencapai gelar Starta 1 atau S1. Dibandingkan dengan makalah, skripsi yang merupakan laporan hasil penelitian relatif lebih panjang dengan uraian lebih mendalam. Jadi kalau biasanya kita menyebut makalah itu hanya sebagai tugas-tugas kuliah, untuk S1 syarat kelulusannya biasanya untuk S1 kita harus membuat skripsi. Mungkin untuk teman-teman apakah ada skripsi atau yang kemarin kita bahas karya ilmiah yang masuk sebagai skripsi di sini untuk syarat kelulusan? Sudah lihat itu belum SKS-nya belum? Apakah masuk untuk syarat kelulusan, apakah skripsi atau karya ilmiah? Berarti yang karya ilmiah itu untuk syarat kelulusannya. Nggak tahu. Kalau saya dulu iya, tapi kalau yang di UT apakah dia karya ilmiah atau tulisan ilmiah ini apa skripsi? Oh ya sudah, berarti karya ilmiah itu untuk menggantikan skripsinya. Kemudian nggak apa-apa, mestinya sama sih bobotnya antara antara skripsi dan karya ilmiah mestinya sama. Kenapa ini salah? Sebentar, kayaknya ada yang ke kopinya salah.
Kemudian secara umum unsur karya ilmiah skripsi atau tesis dibagi menjadi pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pembukaan atau preliminaris, di sini ada halaman judul, lembar pernyataan khusus yang bersifat manasuka, kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, gambar atau diagram. Kemudian untuk isi atau batang tubuh biasanya terdiri dari pendahuluan atau introduction, induksi tulisan atau main body, terdiri dari bahan kajian teori dan metodologi dan hasil penelitian, diskusi, pembahasan, hasil analisa, dan kesimpulan atau saran. Kemudian untuk penutup itu ada daftar pustaka, dari mana kita mengambil reference, kemudian lampiran, indeks atau kurikulum vitae atau riwayat hidup dari penulis. Sueke. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tesis. Tesis itu tidak jauh berbeda dengan skripsi, yaitu perbedaan utama terletak pada ketajaman kajian serta kadar kompleksitas masalahnya. Kemudian masalah yang diajukan dalam tesis hendaknya memperlihatkan keaslian atau belum pernah diteliti orang lain. Untuk karya ilmiah jenis ini biasanya dibuat oleh para mahasiswa Starta 2 atau S2 sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar master. Ada lagi satunya hilang sepertinya. Kemudian ada lagi yang menghilang entah kemana, yaitu disertasi. Dalam hal tertentu, disertasi merupakan lawan dari skripsi. Jika skripsi merupakan karya akademik pertama yang mengawali karir kesarjanaan seseorang, maka disertasi merupakan karya akademik terakhir sebagai karya puncak dari perjalanan akademik seseorang di bangku kuliah. Disertasi merupakan laporan penelitian yang jauh lebih mendalam dan tajam dari skripsi dan tesis. Karya ini merupakan persyaratan untuk mencapai gelar doktoral atau S3. Kemudian untuk penulis disertasi ini disebut promovendus di bawah beberapa orang guru besar atau promotornya. Promovendus harus mempertahankan dan mempertanggungjawabkan disertasinya di hadapan dewan penguji. Itu untuk yang disertasi. Kemudian yang keenam yaitu textbook atau buku teks. Textbook ini merupakan karya ilmiah yang bersumber dari kajian pustaka tentang prinsip-prinsip atau hukum-hukum ilmiah yang diakui dan diterima secara umum. Kemudian prinsip ilmiah yang sudah diterima dengan hasil penemuan-penemuan yang diakui dalam bidangnya, itu adalah untuk textbook. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke. Selanjutnya kalau nanti ada pertanyaan boleh diketik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah populer. Slamet Suseno pada tahun 1984 menyebutkan istilah tulisan ilmiah populer digunakan bagi sebuah tulisan yang bersifat ilmiah tetapi ditulis dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Kemudian untuk tulisan berdasarkan metode ilmiah dilandasi oleh beberapa
faktor, yaitu yang pertama keobjektifan pandangan. Untuk keobjektifan pandangan di sini mempunyai ciri-ciri berisi fakta empiris yang sudah teruji dan dapat diuji kebenarannya. Tidak subjektif, tidak mengandung unsur spekulatif dan bersifat sensasional. Tidak mengandung unsur spekulatif dan bersifat sensasional. Kemudian untuk yang kedua yaitu kedalaman kupasan atau ciri-ciri. Kedalaman kupasan yang mempunyai ciri-ciri memperoleh kerja nalar dan bersifat analitis. Kemudian mampu memperjelas mengapa dan bagaimana sesuatu yang disajikan itu terjadi. Dan yang ketiga yaitu bahasa tidak menyimpang atau melebar dari pokok atau tema tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu pokok bahasan di bentuk tulisan ilmiah populer. Pembaca tulisan ilmiah populer di masyarakat dikelompokkan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat dasar atau pemula, yaitu siswa SLTA, kemudian tingkat menengah atau mahasiswa, dan yang ketiga tingkat lanjut atau tingkat tinggi atau sarjana. Karya tulis ilmiah populer itu harus bersifat deskriptif, yaitu yang mana karya ilmiah populer berusaha menyajikan suatu pengetahuan sebagai suatu kumpulan fakta dengan tujuan untuk memberikan sesuatu melalui pelukisan agar pengetahuan pembaca menjadi meningkat. Di sini bentuk tulisan ilmiah populer. Untuk bentuk tulisan ilmiah populer di sini dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif naratif, deskriptif ekspositoris, dan deskriptif argumentatif. Yang pertama yaitu deskriptif naratif. Biasanya ditujukan untuk para pembaca SMA, yaitu tulisannya lebih ditujukan pada pendeskripsian fakta, tidak merangsang penasaran dan daya pikir pembaca. Itu adalah untuk deskriptif naratif. Kemudian yang kedua yaitu deskriptif ekspositoris, yang mana untuk bentuk tulisan deskriptif ekspositoris di sini dikupas riwayat penemuan atau sejarah terjadinya sesuatu secara historis. Juga dijelaskan tentang proses pembentukan sesuatu itu. Kemudian yang kedua, dia akan berisi penjelasan yang berkenaan dengan pertanyaan mengapa sesuatu itu seperti itu dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu deskriptif argumentatif. Di sini akan ada penyodoran masalah yang diikuti oleh penyelesaian masalah. Kemudian tulisan bentuk ini tidak hanya sekedar merangsang keingetahuan, tetapi juga merangsang pemikiran. Itu adalah penjelasan dari modul 4. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang mau dibahas? Oke, kalau belum, kita lanjut untuk yang bab kelima, modul 5. Oke, untuk modul kelima ini kita akan berbicara mengenai penerapan kemampuan membaca. Untuk pokok kegiatan belajar pertama, kita akan mengungkapkan isi bacaan.
Untuk pokok bahasa yang A yaitu kemampuan membaca. Kemampuan membaca sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kemampuan visual yaitu kemampuan mata melihat dan menangkap lambang-lambang tulisan, sedangkan untuk kemampuan kognisi yaitu kemampuan otak untuk memahami makna dan maksud lambang-lambang secara tepat. Sedangkan untuk kemampuan membaca sendiri itu adalah merupakan kemampuan atau kemampuan membaca itu adalah kecepatan mata melihat lambang-lambang dan ketepatan otak memaknai lambang. Sedangkan biasanya kita akan mengenal istilah-istilah kemampuan efektif membaca atau nanti akan lebih kita kenal dengan KEM, yaitu kemampuan efektif membaca, yaitu perpaduan antara kemampuan visual dan kognisi. Dua aspek yang diperlukan untuk mencapai KEM adalah kecepatan membaca dan ketepatan pemahaman isi. Untuk membaca wacana informatif, yang pertama kita akan berbicara mengenai membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan sesuatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat di dalamnya. Teknik yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama yaitu scanning. Menurut Mikulecki pada tahun 1990, scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Untuk teknik scanning ini, kita tidak perlu membaca kata demi kata, tetapi kemampuan mata kita untuk menjangkau kelompok-kelompok kata sebanyak-banyaknya secara sekaligus. Dari teknik ini, kita hanya perlu menangkap kata kunci yang menandai informasi yang akan kita cari. Itu adalah untuk teknik scanning. Kemudian yang kedua yaitu teknik skimming. Menurut Mikulecki pada tahun 1990 di halaman 1138, skimming adalah keterampilan membaca yang menuntun pembaca untuk memperoleh kesan umum mengenai bentuk dan isi teks, yaitu mengenai organisasi, gaya dan fokus tulisan, gagasan-gagasan utama yang disampaikan, dan sudut pandang penulis, termasuk mengenai kaitan teks dengan kebutuhan dan minat pembaca. Untuk skimming sendiri ini menuntut pembaca sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan mengenai organisasi teks, pengetahuan leksikal, terutama kata-kata yang menyatakan suatu petunjuk atau leksikal clues, dan kemampuan menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Untuk yang kedua yaitu kita akan berbicara mengenai membaca pemahaman. Jenis kegiatan membaca dalam hati membaca pemahaman ini yaitu jenis kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang sesuatu atau untuk tujuan belajar sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas tentang sesuatu yang dibaca. Untuk membaca pemahaman di sini ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu ada prabaca atau previewing, kemudian ada pendugaan atau predicting, kemudian membaca dengan kecepatan bervariasi dan menandai bahan bacaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai prabaca atau previewing. Langkah-langkah kegiatan prabaca membaca buku ini ada beberapa langkah, beberapa tahap. Sebentar ya.